Haras Akadongan Sude, balik lagi ke channel Ugari20 Artstop, masih di konten Cergam Komik Indonesia. Nah, kali ini kita bakal ngebahas buku Imperium Majapahit volume ketiga. Ini kita ngelanjutin video kita yang kemarin. Tapi sebelumnya, seperti biasa, pastinya ada si Harimau Tapanuli. Ini aku bacain bentar sinopsisnya. Siapa bilang zaman pendekar telah berakhir? Anggoni, seorang pemuda Tapanuli yang merantau ke ibu kota untuk mencari abangnya, kini harus berurusan dengan polisi. Tabiatnya yang panasan justru membuatnya masuk dalam masalah, mulai dari pengedar narkoba, polisi korup, hingga sindikat mafia. Ikuti kisahnya dalam cergam ciptaan A. Sitompul ini. Selamat membaca, Horas. Nah, ini adalah komik karyaku sendiri, diterbitin Kawan Teran Studio dari Jakarta. Ini bisa kalian cek di kolom deskripsi. Ini aku taruh di Tokopedia dengan harga 55.000 aja. Free ongkir tentunya. Horas pastinya. Sama aku juga nggak bakal lupa. Ada merchandise dong tentunya. Poster A5, art paper, dan stiker ukuran sekitar A6. Ini bisa kalian dapat di Tokopedia dengan harga 75.000 aja. Oke, langsung masuk ke bukunya. Imperium Majapahit, volume 3. Seperti biasa kita baca nih sinopsisnya. Pengangkatan Raden Kalagemet atau Jayanegara menimbulkan keresahan di kalangan Mahapati. Karena Ibu Raja Majapahit ini seorang putri Melayu. Keresahan tersebut menimbulkan pemberontakan yang didalangi oleh Ki Kuti. Namun, Prabu Jayanegara berhasil diselamatkan oleh Mahapati Gajah Mada. Setelah sang Prabu kembali berkuasa, muncul lagi masalah. Kali ini datang dari Ki Tanca. Masihkah Mahapati Gajah Mada mampu mengatasinya? Nah, ini nama-namanya udah mulai familiar nih. Udah ada Gajah Mada. Seperti yang kita tahu, Gajah Mada itu sangat berperan besar dalam perkembangan kerajaan Majapahit. Nah, ini si Kalagemet nih. Atau siapa tadi? Jayanegara ya. Raden Kalagemet atau Jayanegara. Ya. Ini raja kedua dari Majapahit. Dan Pak Yan Mintaraga ini seperti biasa dia masih konsisten dengan format 2 panel ya. Sepertinya Pak Yan Mintaraga ini di komik ini dia sangat nyaman gitu. Membuat 2 panel. Dan ada tambahan-tambahan misalnya ini kan di belakangnya latar belakang panelnya hitam nih. Nah, ini dia bedanya dari komik-komik tahun 60 sampai 70-an sampai 80-an ya adalah dia panel-panelnya itu nggak simetris gitu, nggak sama besar. Kadang yang atas lebih gede, kadang yang bawah lebih kecil. Nah, ini misalnya. Ini konsepnya kan sebenarnya masih 2 panel. Tapi di sini panel yang di atas dihilangkan. Tuh, ini aja masih ada bekasnya kan. Dan yang bawahnya yang dibungkus gitu sama panel sama ini garis-garis margin ini. Nah, sama ini juga lihat kan bisa kita tengok nih yang paling atasnya kan ini di luar tulisannya kan. Sama panel yang bawah ini lebih kecil dari yang di atas gitu. Ini aja udah jelas bahwa sebenarnya Pak Yan ini mencoba eksperimen ya dia ya. Oh, tengoklah. Ini gambar-gambarnya dia mulai nyaman gitu. Udah nampak dia muka-mukanya nih mulai konsisten gitu. Dan detail-detailnya ini mulai pasti gitu. Apalagi nih tengoklah nih. Landscape kota-kota zaman dulu kan sangat apa ya? Ini paten kali tengoklah. Ini niat kali lah ini dia bikin ini, arsir-arsir gini. Dan ini pun dihilangkan. Ini cukup eksperimental ya ini ya. Sayang ini ketutupan nih. Jadi ini kosong ya kan, tapi ini melingkar gitu. Luar biasa ini, Pak Yan. Dan ini kita nggak mungkin kita baca semuanya kayak kemarin-kemarin ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja, sambil nengok-nengok gambar-gambarnya. Karena ini sebenarnya ceritanya bisa kalian ikuti dari buku sejarah ya, buku sejarah Indonesia. Karena setelah aku baca komik ini gitu, yang aku dapat adalah Pak Yan ini benar-benar riset secara mendalam gitu membuatnya. Ah, tengoklah. Nah, ekspresinya kan udah mulai nyata gitu. Dibanding volume-volume sebelumnya 1 dan 2, walaupun hampir mirip gini, cuman ini kan lebih detail gitu. Ini sayang dia ininya anatomi mukanya agak ini ya. Atau mungkin sengaja mungkin Pak Yan. Nah, ini tengoklah. Detail-detail hutan, pemandangan hutan,
hampir fiktif deh. Dan semuanya ini ciri khasnya adalah mereka sinematis ya. Bisa dibilang udah macam nonton film gitu. Walau lebih simple, tapi sangat seperti teater gitu menggambarkannya. Adegan-adegannya jelas gitu. Dan ini tengoklah, ini artistikan, ini kan sebenarnya macam bingkai gitu kan. Nih, ini kan gelap, bayangannya macam bingkai, terus ini adegan keesokan harinya, kita baca sebentar. Keesokan harinya, Arya Wiraraja dimakamkan segenap rakyat Lumajang mengantar jenazah sang Pranaraja. Arya Wiraraja itu adalah patih Lumajang ya. Dia pejabat Majapahit. Dan ini udah mulai bertimpangan gitu kan. Udah macam komik-komik lebar gitu. Walaupun sebenarnya zaman sekarang kan udah nggak ada bedanya ya. Panel-panelnya tuh udah bebas gitu. Tapi untuk tahun ini kan masih tahun 94 ya. Ini lumayan ini sih, progresif sih kayaknya. Dan ini balik lagi, dia ke konservatif ya kan. Format-format 2 panel walaupun, tengok lah, ini kan lebih besar yang bawah, yang atasnya lebih kecil sedikit. Sama ini kan udah hilang nih, margin-margin garisnya nih udah hilang, ya kan. Walaupun ini masih nampak bekas-bekasnya nih kayaknya. Dan ini bisa dibilang Pak Yan benar-benar apa ya, dia berusaha menjual kali gitu. Dia berusaha memberikan yang terbaik dari karya ini 3 panel nih. Inilah salah satu apa ya? Salah satu inisiatif atau inovasi dari komik 2 panel. Jadi kalau zaman dulu bikin 3 panel, aku rasa udah cukup ini tuh, udah cukup progresif tuh. Wah, 3 panel nih jadi lebih apa ya, dinamis gitu. Apalagi ekspresi-ekspresinya kan dar gitu kan. Ini kan ini, jadi dia benar-benar memperkuat gitu adegannya. Nah, ini si Mahapati ini sebenarnya ceritanya pun cukup ini ya, pelik gitu. Kenapa aku bilang volume ini yang paling baik dari ini, sepanjang aku baca volume 1, 2, 3, tengoklah, ini macam lukisan ini, aduh. Pak Yan, ini paten kali, tengoklah. Duh, ini kan lagi perang nih. Wah, asapnya sampai hitam kali kan, tengoklah. Dan ini benar-benar apa ya? Benar-benar semakin setiap volume kayaknya semakin baik. Aku belum baca volume 4 sama 5 ya kan. Ini aku bacanya barengan sama kalian. Jadi ini sejauh ini yang paling baik sih. Dari segi apa artnya gitu, sama dari segi ceritanya juga. Kenapa? Karena ini sangat pelik gitu, sangat apa ya? Sangat penuh dengan drama, sangat penuh dengan pengkhianatan gitu. Apalagi ini si Mahapati ini dia berusaha apa ya, menghancurkan kerajaan Majapahit dari dalam gitu. Dia kalau misalnya kalian tahu cerita wayang Sangkuni ya kan, nah inilah si Mahapati itu. Jadi dia berusaha mengadu domba ya kan, saling menyerang dan melakukan kudeta. Nah kita tengok sekilas saja. Nah ini si Bekel nih. Kalau kalian tahu, inilah dia tokoh yang paling terkenal dari kejayaan Majapahit. Kalau kalian tahu, malam itu yang bertugas mengawal keamanan keraton adalah Bekel Gajah Mada dengan 15 orang bawahannya. Bekel Gajah Mada tuh Bekel tuh setara dengan prajurit ya. Jadi dia tugasnya jaga pintu gitu. Bayangin, Gajah Mada itu jaga pintu tugasnya dulunya. Dan ini nampak masih muda kali ya. Nah, ini melakukan pemberontakan si Rakuti ya kan. Jayanegara dia melarikan diri ke suatu desa. Nah, ini anak buahnya Gajah Mada nih. Ini pun ada dramanya juga di sini. Inilah kehebatan Pak Yan gitu. Dia bukan cuma melukis gitu, tapi dia juga mengarang. Dan dia ngambil referensinya tuh dari kitab-kitab Pararaton, Negara Kertagama gitu. Nah, itu yang bikin dia kuat. Nah, ini si Gajah Mada dia balik ke keraton kan. Nah, ini ketemu sama pejabat ininya, anak buah Jayanegara yang ternyata masih banyak pendukungnya. Oh, baiklah kalau gitu mereka mau ngambil ini kan, ngambil alih kekuasaan. Baru baliklah mereka. Bawa pasukan nyerang ke keraton ya kan. Nah, ini si Rakuti nih. Kita bentar. Memaksa menemuiku mau apa? Entahlah tuanku, tetapi ia membawa ratusan prajurit. Hah? Pengalasan? Cepat bunyikan tanda bahaya. Mereka pasti bermaksud tidak baik. Nah, ini sebenarnya kita udah tahu dari cerita sejarah si Rakuti ini mati gitu, ditumpas. Sama gabungan pasukan Bayangkara yang dikomandoi sama si Gajah Mada, sama pejabat-pejabat istana yang masih berpihak gitu sama Jayanegara.
Si Rakuti ini sebenarnya adalah Dharma Putra gitu. Dharma Putra itu adalah orang-orang pilihan Raden Wijaya, ya kan? Dari Raja Majapahit yang pertama tuh Raden Wijaya, tapi Jayanegara kayaknya apa ya, ada sinis gitu sama mereka. Jadi mereka ini sakit hati sebenarnya. Ini tengah pertarungan si Rakuti sama Gajah Mada. Hehehe, ya, kerisnya tengok. Tapi kerisnya nggak berkelok ya. Duar, ini tengok lah nih. Duar, ini kan udah abstrak ini. Aduh, Pak Yan. Ini udah abstrak ini. Dan ini buat menggambarkan apa ya, pergerakan-pergerakannya gitu. Memang udah nampak kali, duar. Wah, gila. Duar, dan pose-posenya tuh luar biasa ya Pak Yan ya. Berani gitu. Duar, dang gitu. 3 pose. Efek ya kan, hasil sama ekspresi gitu, orang yang nengoknya gitu. Mantap jiwa. Dan landscape-nya nih udah macam ini, lukisan-lukisan gitu. Dan ini bukan cuma sekedar ilustrasi jadinya ya. Baliklah Jayanegara yang kan berkuasa. Cuman salah satu kekurangan dari Jayanegara ini adalah apa ya, siapa ya kan Jayanegara kan? Iya. Jayanegara ini dia orangnya moralnya sebenarnya. Di cerita ini, di komik ini digambarkan moralnya itu agak apa ya? Membuat semua orang tuh nggak cocok gitu sama dia. Ini aja adik-adiknya ini, saudari-saudarinya dari kakak-kakaknya dari yang berbeda ibu itu mau dikawini sama dia gitu. Dan ini bikin keadaan istana tuh jadi nggak tenang gitu. Ini pembicaraan ini, kepelikan drama-drama di istana gitu. Betapa rusaknya moralnya Jayanegara, raja yang dilindungi selama ini ya kan, yang harusnya mengayomi. Sampai akhirnya Gajah Mada pun juga mempertanyakan gitu. Nah ini disinilah yang kisah yang paling terkenal dari Jayanegara. Dia sakit bisul ya kan, di pantatnya, dipanggillah Ratanca gitu, Dharma Putra terakhir, anak buah dari Raden Wijaya yang pertama ya kan, raja pertama. Nah si Ratanca ini disuruh ngobatin, cuman Gajah Mada ngasih kode gitu, ya ini kan kau kan udah tahu dia mau mengawini saudarinya sendiri. Begitu diobati, harusnya diobati sama Ratanca ya kan, zluk, malah ditusuk. Namun, ya nah kita baca. Namun begitu Tanca berhasil, dia langsung menikam sang Prabu, hingga tewas di tempat tidur. Tetapi peristiwa yang tak pernah diduga oleh Tanca terjadi dengan cepat. Gajah Mada bangkit dari duduknya, dan kemudian menikam Dharma Putra terakhir itu. Ditusuk pula dari belakang ya kan, Kimada. Oh, apa yang telah kau lakukan? Maaf Ki Tanca, inilah jalan keluar paling tepat. Jadi Gajah Mada ini benar-benar berperan sangat besar ya. Dia bukan raja, tapi dia yang menentukan nasib dari ini, imperium ini gitu, dari kerajaan besar ini gitu. Nah, habis. Sampai berlanjut ke volume 4. Yang kita baca terakhirnya. Gajah Mada tetap memangku jabatan sebagai Patih Kediri. Nah, ini Kediri itu vasal ya dari Majapahit. Namun karirnya tidak hanya berhenti sampai di situ. Gajah Mada dikenal sebagai seorang patih yang paling banyak berbuat untuk kerajaan Majapahit. Dia dikenal sebagai politikus paling ulung pada zamannya. Gajah Mada pula yang pertama kali mempunyai gagasan wawasan Nusantara. Bagaimana pula gagasan spektakuler itu bisa terwujud? Sampai di sini kisah pemberontakan kaum Dharma Putra, dan akan dilanjutkan dengan kisah berikutnya dalam Imperium Majapahit 4, Sumpah Palapa. Nah, inilah lanjutannya. Oke, habis. Sampai sini aja video kita buat kali ini. Jangan lupa subscribe, dan kalian bisa kasih kritik atau saran di kolom komentar. Juga share ke komunitas kalian. Oke, itu aja. Mulai godang, kadongan, horas.